Pranata Laboratorium Kemetrologian. 1. Dalam kalibrasi termometer digital, metode yang paling tepat digunakan untuk menguji akurasi pada berbagai titik suhu adalah A. Metode titik tunggal. B. Metode komparator. C. Metode titik tetap. D. Metode interpolasi linear. E. Metode ekstrapolasi. Jawaban yang tepat adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa metode titik tetap adalah yang paling akurat untuk kalibrasi termometer digital karena menggunakan titik-titik suhu yang diketahui dengan pasti atau seperti titik lele es atau titik didih air sebagai referensi. Kita masuk soal berikutnya. 2. Pranata Laboratorium Kemetrologian sedang melakukan kalibrasi timbangan dengan kapasitas 5 kg. Berapakah jumlah minimum titik pengukuran yang harus dilakukan sesuai standar SNI ISO IEC 17025? A. 3 titik. B. 5 titik. C. 7 titik. D. 10 titik. E. 15 titik. Jawaban yang tepat adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa sesuai SNI ISO IEC 17025, untuk timbangan dengan kapasitas hingga 5 kg, minimal dilakukan pengukuran pada 5 titik untuk memastikan linearitas dan akurasi di seluruh rentang pengukuran. Kita masuk soal berikutnya. 3. Seorang pranata laboratorium kemetrologian melakukan kalibrasi flow meter menggunakan metode gravimetrik. Jika massa air yang ditampung selama 60 detik adalah 120 kg dan densitas air pada kondisi pengukuran adalah 998 kg per meter kubik, berapakah laju aliran yang terukur? A. 1,98 L per detik. B. 2,00 L per detik. C. 2,02 L per detik. D. 2,04 L per detik. E. 2,06 L per detik. Jawaban yang tepat adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa laju aliran sama dengan massa, atau waktu tanda kali densitas, sama dengan 120 kg, atau 60 S tanda kali 998 kg per meter kubik, sama dengan 0,002 meter kubik per detik sama dengan 2,00 L per detik. Kita masuk soal berikutnya. 4. Dalam kalibrasi mikrometer, fenomena berikut yang paling kritis untuk diperhatikan adalah A. Histeresis. B. Paralelisme. C. Linearitas. D. Repeatabilitas. E. Sensitivitas. Jawaban yang tepat adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa paralelisme permukaan pengukur mikrometer sangat kritis karena dapat mempengaruhi akurasi pengukuran secara signifikan, terutama untuk benda ukur yang memiliki permukaan tidak rata. Kita masuk soal berikutnya. 5. Ketika melakukan kalibrasi alat ukur tekanan, pranata laboratorium kemetrologian harus memperhatikan koreksi terhadap A. Suhu ruangan. B. Kelembaban udara. C. Percepatan gravitasi lokal. D. Tekanan atmosfer. E. Semua jawaban di atas benar. Jawaban yang tepat adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa percepatan gravitasi lokal sangat mempengaruhi pengukuran tekanan, terutama pada alat ukur tekanan jenis kolom cairan, karena perbedaan gravitasi di lokasi yang berbeda dapat mempengaruhi tekanan yang terukur. Kita masuk soal berikutnya. 6. Dalam kalibrasi spektrofotometer UV-Vis, bahan yang paling tepat digunakan sebagai standar untuk verifikasi panjang gelombang adalah A. Kalium dikromat. B. Holmium oksida. C. Didimium gelas. D. Potasium iodida. E. Natrium klorida. Jawaban yang tepat adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa holmium oksida memiliki puncak absorbansi yang tajam dan stabil pada panjang gelombang tertentu, membuatnya ideal sebagai standar verifikasi panjang gelombang untuk spektrofotometer UV-Vis. Kita masuk soal berikutnya. 7. Seorang pranata laboratorium kemetrologian melakukan kalibrasi higrometer. Metode yang paling tepat untuk menghasilkan kelembaban relatif yang diketahui dengan pasti adalah
A. Menggunakan larutan garam jenuh. B. Menggunakan generator kelembaban. C. Membandingkan dengan higrometer standar. D. Menggunakan siklus pendinginan pemanasan. E. Menggunakan metode gravimetrik. Jawaban yang tepat adalah A. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa larutan garam jenuh tertentu dapat menghasilkan kelembaban relatif yang spesifik dan stabil pada suhu tertentu, menjadikannya metode yang sangat akurat untuk kalibrasi higrometer. Kita masuk soal berikutnya. 8. Dalam kalibrasi mikropipet, faktor yang paling signifikan mempengaruhi akurasi pengukuran volume adalah A. Suhu cairan. B. Tekanan atmosfer. C. Kelembaban udara. D. Kecepatan aspirasi. E. Sudut pipet saat dispensing. Jawaban yang tepat adalah A. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa suhu cairan sangat mempengaruhi volumenya karena ekspansi termal. Perubahan suhu dapat menyebabkan perubahan signifikan dalam volume yang diaspirasi atau didispensing oleh mikropipet. Kita masuk soal berikutnya. 9. Pranata Laboratorium Kemetrologian sedang melakukan kalibrasi viskometer Brookfield. Jenis cairan yang paling tepat digunakan sebagai standar kalibrasi adalah A. Air murni. B. Minyak silikon. C. Gliserin. D. Etanol. E. Minyak mineral. Jawaban yang tepat adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa minyak silikon adalah standar viskositas yang ideal karena memiliki stabilitas yang tinggi terhadap suhu dan waktu, serta tersedia dalam berbagai tingkat viskositas untuk mencakup rentang pengukuran yang luas. Kita masuk soal berikutnya. 10. Dalam kalibrasi alat ukur kekerasan Rockwell, faktor yang paling kritis untuk diperhatikan adalah A. Kecepatan penetrasi indentor. B. Waktu penahanan beban. C. Suhu spesimen uji. D. Kekasaran permukaan spesimen. E. Kelembaban ruangan. Jawaban yang tepat adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa waktu penahanan beban sangat kritis dalam pengukuran kekerasan Rockwell karena dapat mempengaruhi kedalaman penetrasi indentor, terutama pada material yang memiliki sifat krip atau elastisitas tinggi. Kita masuk soal berikutnya. 11. Seorang pranata laboratorium kemetrologian melakukan kalibrasi alat ukur konduktivitas listrik. Metode yang paling akurat untuk mempersiapkan larutan standar konduktivitas adalah A. Melarutkan NaCl dalam air deionisasi. B. Menggunakan larutan buffer PEH. C. Melarutkan KCl dalam air deionisasi. D. Menggunakan air suling biasa. E. Melarutkan CaCl dalam air deionisasi. Jawaban yang tepat adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa larutan KCl dalam air deionisasi adalah standar yang paling umum dan akurat untuk kalibrasi alat ukur konduktivitas listrik karena memiliki konduktivitas yang stabil dan dapat disiapkan dengan presisi tinggi. Kita masuk soal berikutnya. 12. Dalam kalibrasi alat ukur kebisingan atau sound level meter, faktor lingkungan yang paling penting untuk dikendalikan adalah A. Suhu udara. B. Kelembaban relatif. C. Tekanan udara. D. Kecepatan angin. E. Intensitas cahaya. Jawaban yang tepat adalah D. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa kecepatan angin sangat mempengaruhi pengukuran kebisingan karena dapat menghasilkan noise tambahan pada mikrofon. Oleh karena itu, kalibrasi harus dilakukan dalam kondisi angin yang sangat minimal atau menggunakan windscreen yang sesuai. Kita masuk soal berikutnya. 13. Pranata Laboratorium Kemetrologian sedang melakukan kalibrasi refraktometer. Bahan yang paling tepat digunakan sebagai standar kalibrasi untuk indeks bias tinggi adalah A. Air murni. B. Etanol. C. Gliserin. D. Bromonaftalena. E. Benzil alkohol. Jawaban yang tepat adalah D. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu,
bahwa bromonaftalena memiliki indeks bias yang tinggi atau sekitar 1,66 dan stabil, membuatnya ideal sebagai standar kalibrasi untuk refraktometer pada rentang indeks bias tinggi. Kita masuk soal berikutnya. 14. Dalam kalibrasi alat ukur kecepatan udara atau anemometer, metode yang paling akurat untuk menghasilkan aliran udara yang terkontrol adalah A. Menggunakan kipas industri. B. Memanfaatkan angin alami di luar ruangan. C. Menggunakan wind tunnel terkalibrasi. D. Menggerakkan anemometer di udara diam. E. Menggunakan kompresor udara. Jawaban yang tepat adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa wind tunnel terkalibrasi dapat menghasilkan aliran udara yang sangat terkontrol dan stabil, memungkinkan kalibrasi anemometer dengan akurasi tinggi pada berbagai kecepatan aliran. Kita masuk soal berikutnya. 15. Seorang pranata laboratorium kemetrologian melakukan kalibrasi alat ukur radiasi. Isotop radioaktif yang paling umum digunakan sebagai sumber standar untuk kalibrasi dosimeter gamma adalah A. COBALT60. B. Cesium-137. C. AMERICIUM-241. D. IODINE-131. E. STRONTIUM-90. Jawaban yang tepat adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa cesium-137 adalah sumber gamma yang paling umum digunakan untuk kalibrasi dosimeter karena memiliki energi gamma yang sesuai atau 662 keV waktu paruh yang panjang atau 30 tahun dan menghasilkan spektrum energi yang relatif sederhana. Kita masuk soal berikutnya.